Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas terkait subbab presentasi konsentrasi yang ada di bab memahami konsentrasi dalam buku Matematika dan Statistika Komprehensif karangan Rudi Hartono dan Rahmat Kamarudin dari Kemenkes RI ini. Di bagian bab ini akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan perhitungan presentasi konsentrasi ini. Sebenarnya untuk presentasi konsentrasi ini digunakan untuk menyatakan konsentrasi obat baik dalam bentuk sediaan cair maupun padat. Presentasi konsentrasi ini menjelaskan jumlah bagian baik itu dalam gram ataupun milimeter dalam 100 bagian bentuk sediaan. Dan di sini kita akan membahas ada 3 bentuk macam, yaitu ada persentase bobot per volume, kemudian persentase bobot per bobot, dan juga ada lagi persentase volume per volume. Ini B ini bisa menyatakan berat, bisa menyatakan dengan bobot. Jadi di sini yang pertama yang saya bahas yaitu tentang presentasi berat per volume. Jadi artinya itu adalah persen berat dalam volume digunakan untuk menyatakan berat suatu padatan dalam 100 ml produk cair. Sebagai contoh, kalau misalnya kita punya 1% berat per volume dalam air, berarti ada 1 gram natrium klorida yang terkandung dalam 100 ml larutan. Untuk membuat larutan ini, maka 1 gram natrium klorida dilarutkan sedikit air, kemudian larutan diajarkan hingga 100 ml dengan air. Ini sebenarnya dalam menyatakan presentasi berat per volume dalam bahasa model matematika, ini kita bisa tuliskan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu dalam kurung ini kegedean, yaitu di sini saya tuliskan yaitu B per V tutup kurung, ini dalam satuan persen di dalamnya, kemudian di sini ada I ini dia menyatakan ini bobot per volume untuk larutan apa, kemudian sama dengan MI per sigma VI dikalikan dengan 100%. Ini merupakan rumus untuk menentukan persentase berat per volume. Di sini MI itu adalah massa dalam suatu larutan ke I, sigma VI itu adalah jumlah seluruh volume yang terlarut pada larutan ke I. Ya, jadi ini maksudnya ini ada berapa volume di dalam air ini. Ini bahasa umumnya ya. Jadi kalau misalnya ini memang kita nantinya nyatanya nggak dalam 100 ml, ini bisa kita nyatakan sebagai sigma VI ini di sini. Selanjutnya untuk persentase B per B ini juga bisa kita nyatakan dengan kita menuliskan presentasinya seperti ini. Karena di sini juga menyatakan berat suatu padatan atau kadang-kadang cairan dalam 100 gram produk padat. Jadi kalau misalnya kita punya 1% B per B, berarti 1 gram hidrokortison dalam kandung 100 gram salep akhir. Ini juga sebenarnya sama, kita bisa memformulasikan dengan rumus sebagai berikut. Jadi B per B persen, di bawahnya ada indeks ke I, yaitu massa suatu massa ke I dibagi dengan sigma MI dikalikan dengan 100%. Nah, ini untuk rumus keduanya. Ini yang perlu kalian ketahui ya, ini rumus untuk perhitungan bobot per bobotnya. Selanjutnya, adapun rumus yang ketiga itu berkenaan dengan persentase volume dalam volume atau volume per volume. Itu digunakan untuk menyatakan volume suatu cairan dalam 100 ml produk cair. Nah, di sini sebagai contoh emulsi yang mengandung 50% volume per volume parafin cair, berarti 50 ml parafin cair terdapat 100 ml emulsi akhir. Ini juga sama, kalau kita tuliskan rumusnya itu adalah seperti ini, yaitu V per V persen dengan sinyal ke I itu sama dengan VI per sigma VI dikali dengan 100%. Ini rumus yang kita akan gunakan. Jadi VI itu adalah volume suatu cairan larutan ke I. Jadi ini bisa bermacam-macam. Jadi
terkadang ada suatu larutan kita kombinasikan ya, jadi nggak selalu 100 ml, karena nanti ada kasus di mana suatu larutan itu memang bisa lebih dari 100 ml. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa senyawa larutan menjadi satu. Ya, sebagai contoh soal di sini, obat kumur mengandung 0,1% B/V chlorhexidine gluconat. Berapa gram chlorhexidine gluconat terkandung dalam 250 ml obat kumur? Nah, di sini kita menggunakan rumus B/V. Jadi pertama kita tuliskan dulu rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah B/V dalam persen kali sama dengan MI per sigma VI dikali dengan 100%. Nah, kita tahu di sini I di sini itu adalah nama senyawanya. Karena di sini namanya chlorhexidine gluconat, maka jadinya di sininya kita masukkan dulu. Kita masukkan B/VI dalam bentuk persen chlorhexidine gluconat sama dengan M chlorhexidine gluconat dibagi dengan sigma VI ya, ini karena kan ada banyak 100%. Maka di sini kita tinggal substitusi aja yang diketahui di soal ya. Nah, maka di sini kita sudah dapat pertama untuk B/V persen ini kita tetap tuliskan apa adanya. Yaitu kita bisa menuliskan seperti ini. Pertama 0,1%, kemudian sama dengan, kita kan ingin mencari berapa gram. Berarti kan di sini yang kita cari MI dalam satuan gram per sigma VI yaitu 250 ml, sehingga kita bisa tuliskan di sininya adalah 250 ml dikali dengan 100%. Nah, di sini setara kalau kita susun, ini setara dengan kita menuliskan seperti ini. 0,1% per 100%. Ini kan sama aja dengan perkalian silang ya. Sama dengan ini MI gram dibagi dengan 250 ml. Maka ini kan satuan bisa kita coret ya. Ininya bisa kita sama-sama coret, ini juga coret ya. Ini kan karena ada bentuk mililiter. Dalam bentuk mililiter, maka di sini kita sudah dapat hasilnya itu jadi seperti ini. Saya hapus bagian yang ada di sini. Maka bagian yang ada di sini 0,1 dibagi dengan 1000, dia akan menjadi 0,001, kemudian ini 3 kali ruas saja, kemudian ini dikalikan dengan 250 sama dengan di sininya tinggal tersisa MI gram, sehingga 0,001 dikali 250, maka kita sudah dapat satuannya yang akan kita inginkan adalah jadi 1/4, itu jadinya 0,25. Jadi di sini jawaban akhir kita adalah 0,25 untuk nyari MI gram. Jadi di sini kita sudah mendapatkan berapa gram ya chlorhexidine gluconat yang terkandung dalam 250 ml obat kumur, yaitu 0,25 gram.
kemudian kita bisa scroll ya, jadi jawabannya 0,25 gram. Nah kemudian untuk soal berikutnya ya, berapa berat nikonazol yang dibutuhkan untuk membuat 40 gram krim yang mengandung 2% berat permukaan? Ini juga sebenarnya kasusnya sama ya, jadi ini bisa kita tuliskan sebagai berikut. Lalu kita tuliskan dulu rumusnya supaya kita mempermudah perhitungan, yaitu B per B persen itu sama dengan MI per sigma MI dikali dengan 100%. Maka di sini kita bisa substitusi, yaitu B per B persen itu berarti sama aja kalau kita tuliskan menjadi 2%, ya, 2% gram. 2% gram di sini sama dengan kita kan ingin mencari si MI-nya yang akan kita cari di dalam 1 gram. Kemudian dibagi dengan 40 gram. 40 gram dikali dengan 100%. Sebenarnya sama aja ya, kita kali-kalikan silang 42% dikali 40 gram. Nah, jadi di sini 200%-nya juga ada di bawah posisinya. Jadi kalau kita susun sama satuannya ya, jadi seperti ini. 100 ya maksudnya. Jadi di sini 40. Kita ubah di sini sesuai dengan yang ada di keterangan. Di sini 100% sama dengan, jadinya di sini menjadi MI gram dibagi dengan 40 ya, jadinya di sini 40 gram. Nah di sini 2 dibagi 100 itu hasilnya 0,02. Jadi di sini hasilnya 0,02 dikalikan dengan 40 gram, dan ini MI yang akan kita cari, MI gram, sehingga MI yang kita peroleh yaitu 40 dikali 0,02 hasilnya adalah 0,8 gram. Ini yang kita sudah cari hasilnya. Selanjutnya kita bisa cek lagi di contoh soal berikutnya ya, yaitu di sini berapa banyak minyak kacang Arachis oil yang dibutuhkan untuk membuat 300 ml emulsi yang mengandung 30% V/V minyak kacang. Sama halnya dengan cara yang sama, kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya, yaitu kita tuliskan di sininya rumusnya itu V/V persen I sama dengan VI dibagi dengan sigma VI dikalikan dengan 100%. V per I persen ini kita bisa masukkan, yaitu tadi bobotnya ini menjadi 30% sama dengan V ini yang akan kita cari, VI dalam satuan mililiter, kemudian ada per sigma VI tadi 300 ml, kemudian dikalikan dengan 100%. Dengan kita menyusun satuannya ini kan 100%, ini kan dengan setara dengan di sini kan 100% ada di ruas kiri tapi posisinya di bawah, sehingga kita bisa tuliskan 30% per 100% sama dengan di sininya jadi VI per mililiter, kemudian dibagi dengan 300 ml. Sehingga di sini dengan kita melakukan perkalian silang ya, kita bisa menghitung operasi di sini ya. Jadi 30% dengan 100% itu setara dengan 0,3 ya. Kemudian dikalikan dengan 300 ml. Sehingga kita cari berapa VI dalam satuan mililiter, sehingga kita dengan kita mengkalikan 300 hasilnya adalah 90 ml, sehingga kita dapat hasil dari VI di sini adalah 90 ml. Ini adalah hasil yang ingin kita cari. Kalau kita ingin membuktikan
buktikan, kita juga bisa cek jawabannya ternyata benar adalah 90 ml. Demikian video yang kita bahas terkait persentase konsentrasi. Untuk video berikutnya saya akan membahas bagaimana caranya kita menghitung rasio konsentrasi.